Menyerang saya dengan mengatakan mudah-mudahan otak Anda besar gitu kayak ya minimal saya profesor beneran ya itu viral gitu. Itu viral ya. Dan itu menyebabkan saya jadi terkenal. Jadi saya harus terima kasih sama Rocky. Saya mengambil posisi yang boleh dikatakan kritis pada pemerintah Pak Jokowi. Beberapa kali saya mengkaji ya, memang banyak masalah. Tidak pernah nyangka kalau dia akan jadi presiden. Kalau nyangka dia jadi presiden kan saya jaga keep and touch kan gitu kan. Dan saya mungkin menjilat dia kan begitu. Bahkan ini yang banyak orang nggak tahu. Saya mengajak Kiai Hasyim Musadi untuk mendukung Pak Jokowi tahun 2014. Oh ini orangnya ternyata. Dan Pak Hasyim itu cerita bagaimana ketika dia mendukung Pak Jokowi dimarahi oleh tokoh-tokoh Muslim yang lain. Sekarang sempat diteliti dulu ya? Neliti dulu. Ijazahnya diteliti nggak tuh? Ah itu yang enggak. Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Makanya Pak Prabowo tak ingetin, Pak kalau mau memperbaiki Indonesia jangan hanya melihat dunia fisik. Dunia maya ini loh, ini masa depan anak-anak kita. Kalau saya mau boleh jujur ya. Jujur dong, ini bikin terang namanya. Saya pernah diminta untuk memeriksa videonya Rocky Gerung. Kalau ada orang yang bisa menandingi sosok Rocky Gerung, inilah orangnya. Dan orang ini kita undang di Bikin Terang untuk ngobrolin tentang banyak hal, termasuk tentang kebijakan masa lalu maupun masa kini. Langsung saya perkenalkan, beliau adalah Profesor Henry Subiakto. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Beliau adalah guru besar di Universitas Airlangga. Ini profesornya beneran, Prof ya? Ya, saya tidak pernah beli. Ijazah saya bukan dari Pramuka yang jelas gitu ya. Tapi bisa cek semuanya dan saya akan terbuka kalau diminta oleh publik. Oke, gitu. Jadi ijazah itu bukan sesuatu yang itu ya, bukan suatu rahasia. Bukan satu rahasia dan bukan aib. Jadi kalau ditanya ijazahnya mana, pasti saya akan tunjukkan. Oke. Gitu. Kapan terakhir ketemu Bang Rocky? Agak lama ya. Saya mungkin kayaknya di ILC saya pernah ketemu sama dia di ILC. Tapi kalau sebelumnya dulu saya ini termasuk yang dapat berkahnya Rocky gitu ya. Rocky kan udah terkenal gitu kan, banyak pendukungnya. Lalu dia berhadapan dengan saya di TV One kalau nggak salah, suatu media swasta. Saya sempat viral gara-gara saya katakan kalau saya profesor beneran gitu. Saya bilang begitu karena dia menyerang saya dengan mengatakan mudah-mudahan otak Anda besar gitu kayak ya minimal saya profesor beneran ya begitu. Itu viral gitu. Itu viral ya. Dan itu menyebabkan saya jadi terkenal. Jadi saya harus terima kasih sama Rocky. Tapi hubungan sekarang udah baik dong. Oh baik, dari dulu baik. Itu kan panggung di depan televisi saja. Di belakang enggak begitu. Di belakang nggak ada masalah. Apalagi sekarang kan Prof kabarnya udah mulai mengkritik presiden sebelumnya. Udah sejak 2023. Oh, di 2023. 2023 saya mengambil posisi yang boleh dikatakan kritis pada pemerintah Pak Jokowi. Karena setelah beberapa kali saya mengkaji ya, memang banyak masalah di dalam pemerintah Pak Jokowi. Padahal dulu Prof dikenal sebagai itu loh, the guardian of Pak Jokowi. Ya pertama memang ya, siapa sih yang tidak kagum pada orang kecil. Terus terang Pak Jokowi itu kan nothing. Menjadi something, menjadi katakanlah interesting, menarik ya. Itu kan karena kemampuan dia mendapatkan dukungan publik, demokrasi. Akhirnya dia menang di Solo, menang di DKI, kemudian jadi presiden. Itu kan wah ini memunculkan harapan banyak orang bahwa di Indonesia ini tidak harus keturunan orang-orang hebat. Keturunan elit ya? Keturunan elit, tidak harus keturunan menteri atau jenderal atau presiden yang sebelumnya. Tapi orang biasa pun dari pinggir kali bisa jadi presiden. Kan waktu itu begitu. Dan saya kenal Pak Jokowi itu justru ketika dia belum jadi presiden. Masih wali kota? Masih wali kota. Sempat nonton bareng wayang katanya? Jadi waktu itu ada acara ya di Solo, kami datang dari Jakarta. Dan Pak Jokowi itu ngantar saya nonton wayang di Puro Mangkunegaran. Sampai jam 12 malam. Di situ saya, wah ini wali kota ini humble sekali. Kan begitu. Nganter siapa sih kita ini kan begitu kan, dan dia ngantar tidak pulang-pulang
siangnya, hari berikutnya siangnya juga mengundang kita di Loji Gandrung untuk makan siang, dan dia sangat familiar. Waktu itu gitu. Prof masih staf ahli berarti ya? Saya staf ahli. Di Kominfo berarti ya? Di Kominfo. Dan saya nggak pernah nyangka kalau dia akan jadi presiden. Kalau nyangka dia jadi presiden kan saya jaga keep in touch kan gitu kan, dan saya mungkin menjilat dia kan begitu. Waduh. Kalau tapi saya memang tidak ingin tidak seperti itu. Justru ketika dia jadi gubernur saya sudah nggak mau kontak, nggak mau datang. Pas dia jadi presiden juga? Presiden juga tidak. Tapi kok Prof kayak ngebela ini udah karena memang saat itu kita melihat tadi dia sosok yang sederhana begitu ya, kemudian dia menunjukkan kinerjanya membangun begitu banyak infrastruktur, itu memang logis lah, dan saya rasa banyak yang dukung waktu itu. Cuman yang jujur untuk confession bahwa saya yang keliru ini confession kan, pengakuan kan. Jadi Prof waktu itu dukung nggak ada dikasih duit atau sama sekali tidak. Sama sekali free aja tuh. Saya jabatan pun itu bukan dari Jokowi gitu loh. Saya itu menjadi staf ahli itu karena Pak SBY, SK-nya SK Pak SBY. Pak SBY dong. Jadi komisaris juga zaman Pak SBY? Jadi komisaris utama kantor berita Antara itu Pak SBY. Kita diundang ke istana sama Pak SBY. Waktu Pak Jokowi udah ngebelain gitu? Sama sekali belum pernah ketemu. Ketemunya ya waktu zaman dia masih wali kota. Tapi saya memang belain dia, terus terang. Bahkan ini yang banyak orang nggak tahu. Saya mengajak Kiai Hasyim Musadi untuk mendukung Pak Jokowi tahun 2014. Oh, ini orangnya ternyata. Dan Pak Hasyim itu cerita bagaimana ketika dia mendukung Pak Jokowi dimarahi oleh tokoh-tokoh Muslim yang lain, didatengin ke rumahnya dan sebagainya. Dia cerita ke saya. Itu. Tapi beliau juga waktu itu sama dengan saya, kagum dengan kesederhanaan. Waktu itu Pak Jokowi maju presiden ya berarti ya? Waktu itu maju presiden. Lalu kemudian ketika dia di hari di menjelang Minggu Tenang, itu diajak oleh Kiai Hasyim Musadi itu ke Mekah sana untuk umroh. Yang mungkin ada pernah ingat yang ininya terbalik gitu. Ya. Itu Pak Hasyim, saya tanya, Pak Hasyim, Kiai Hasyim, itu kok terbalik? Oh enggak, itu hoax. Itu hoax, itu di permainan yang diedit ya? Diedit. Oh itu waktu itu Pak Hasyim? Kiai Hasyim Musadi itu mendukung beliau. Dan sebelum mendukung beliau, itu bilang sama saya akan neliti sendiri Pak Jokowi. Neliti ke rumahnya, neliti ke Solo begitu kan, neliti, dan dia waktu itu klarifikasi bahwa Pak Hasyim ini keluarganya banyak yang ikut NU, ibunya ikut Muslimah NU, Pak Jokowi waktu itu. Lalu akhirnya Pak Hasyim juga dukung. Sekarang sempat diteliti dulu ya? Neliti dulu. Ijazahnya diteliti nggak tuh? Nah itu yang enggak. Itu yang enggak. Tapi saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Jadi kalau di Facebook saya sempat di feeding oleh teman-teman beliau bahwa ini loh foto-fotonya Pak Jokowi ketika di UGM. Saya taruh di medsos saya. Itu. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuman persoalannya kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya bela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Spirit the Corps ya? Nah, ada Spirit the Corps tadi kan, sama-sama UGM. Beliau lulus katanya 85, saya lulus 87, 2 tahun. Tapi lama-lama saya mikir, Pak Jokowi kok aneh ya? Lulus 85 dari eksak. Kan eksak itu kehutanan itu. Yeah. Saya ini ilmu sosial. Saya itu lulus 87 itu tercepat di angkatan saya. Oke. Itu pun 5 tahun. Tercepat berarti apa? Nilai saya bagus. Nggak mungkin lah tercepat nilai jelek. Prof kan tadinya mendukung Pak Jokowi. Tapi sekarang karena rezimnya udah berubah atau apa nih? Atau Prof lagi butuh uang tuh gimana, Prof? Loh, saya itu sekarang ini sedang menikmati kehidupan dan juga punya jabatan yang cukup bagus kan. Nggak perlu dengan kekuasaan. Itu justru ingin saya sampaikan. Yang namanya profesor, guru besar itu tujuan semua dosen itu ingin jadi guru besar. Itu jabatan tertinggi. Dan sudah saya dapatkan
hampir 10 tahun ini, itu loh. Jadi itu udah yang saya syukuri. Dan saya yakin gaji saya mungkin bisa 5 kali lebih banyak dibandingkan gaji orang biasa, gitu lah. Jadi ini murni idealisme ya? Oh iyalah. Ya karena dulu saya ketika belain Pak Jokowi juga jabatan saya nggak naik-naik juga, sama aja. Dan nggak dapat uang juga dari situ? Ya kalau dapat kan dari pekerjaan tentu saja dapat ya, lah. Kita tidak boleh. Dari Pak Jokowi? Oh enggak lah, saya nggak pernah bertemu, nggak pernah mencoba untuk bertemu beliau kok. Siapa sih yang dulu meminta Prof untuk mendukung Pak Jokowi? Saya itu dulu didekati atau dekat ya sama teman-teman dari Solo, terus terang. Ada ustadz yang memang dulu kalau nggak salah penasihat Projo gitu, pendiri Projo, penasihat Projo itu ngajak sama saya, dan memang waktu itu semua orang ngelihat Pak Jokowi itu harapan besar, gitu ya. Hopes bagi negara ini. Orang yang tidak kelihatan, dia tidak punya latar belakang yang dari elit atau apa begitu, bukan dari oligarki juga waktu itu kan, tiba-tiba bisa jadi setelah wali kota jadi gubernur, jadi presiden, itu harapan kita. Dan semua orang mengimpikan bahwa orang-orang kecil kalau bisa kayak Pak Jokowi gitu loh kan, waktu itu kan begitu. Tapi yang terjadi ternyata kan di akhir-akhir jabatannya, terutama di periode kedua, itu kita mulai kritis pada beliau. Yaitu terutama adalah kenapa harus membangun infrastruktur yang kadangkala lebih melihat dari sisi ambisi dibandingkan dengan fungsi dan kemanfaatannya, kan begitu. Maksudnya IKN sama WUS gitu? Kayak IKN, kayak WUS, kayak yang ada di Jawa Barat itu, Bandara Kertajati, begitu kan? Itu kan juga banyak sebenarnya, banyak sekali yang dia kerjakan itu. Nampaknya memang tidak dipikirkan secara lebih matang gitu, sehingga negara ini yang rugi. Tapi yang paling fatal adalah justru di luar persoalan struktur. Apa itu, Prof? Ya perilaku politiknya yang flip flop, kalau istilahnya itu political flip flop. Jadi dia berubah, bilang kalau anaknya tidak tertarik politik, kan begitu kan, belum cukup umur, dan itu kan jejak digitalnya jelas. Tiba-tiba ternyata anaknya jadi wali kota Solo, kemudian menantunya di Medan dan sebagainya, bilang katanya tidak akan mendukung atau mendorong anaknya untuk jadi pejabat, atau ternyata jadi calon wakil presiden, dan itu menggunakan manipulasi, rekayasa di MK dan sebagainya. Ini kan tercatat sejarah. Nah, apalagi sekarang persoalan latar belakang beliau mulai diungkap, bagaimana mengenai ijazah, bagaimana mengenai anaknya yang sekolahnya juga bermasalah gitu. Kalau saya sebagai Pak Jokowi, saya alumni UGM sama dengan beliau, 2 tahun setelah beliau, kalau ditanya mana ijazahmu, ya kita bangga lah. Dulu itu kalau namanya kuliah di Gajah Mada itu bangga sekali. Iya. Saya tuh sangat bangga dulu kuliah di Gajah Mada itu. Sehingga kalau ditanya itu ya punya ijazah dulu tuh ya, karena istri saya UGM juga. Punya ijazah UGM tuh kayak ijazah masa depan gitu. Oh iyalah. Semua orang mau. Masa UGM aja udah masa depan. Itu banyak orang mau nyari kita jadi menantunya kan gitu kan. UGM itu kebanggaan waktu itu. PTN Perintis 1 itu kebanggaan. Jadi kok ada orang aneh nggak mau nunjukin itu kan, ya akhirnya kami mulai hesitate juga, ragu-ragu juga. Prof, kan? emang sejak dulu Prof kenal nggak kelihatan tanda-tanda ambisi, flip-flop segala macam? Belum kelihatan, sama sekali tidak. Bahkan sangat sederhana. Pak Jokowi itu pernah cerita sama saya ketika ketemu di Solo ya, ketika mengantar nonton wayang itu sampai malam itu. Siangnya ketemu sama saya tuh cerita tentang rumah di Roji Gandrung itu katanya angker, gitu kan. Lucu dia, bahwa saya pernah itu di sini malam-malam, di belakang ada wujud perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang. Saya lari, ternyata Mas mau kemana? Ternyata istri saya. Dia cerita begitu waktu itu. Wah, orang ini ternyata punya sense of humor gitu kan. Itu yang membuat kita ini sangat merasa bahwa ini orang sederhana, gitu ya. Tapi ternyata ketika jadi presiden kok berubah. Apa yang membuat berubah menurut Prof? Ya kekuasaan. Kekuasaan itu bisa memabukkan, kekuasaan itu juga bisa membuat orang berubah. Ada satu kritikan Prof yang menurut saya cukup
tajam di luar dari infrastruktur, yaitu soal dirampasnya hak-hak kedaulatan digital masyarakat Indonesia di era 10 tahun Pak Jokowi. Apa aja tuh, Prof? Ya, saya selalu mengatakan begini, bahwa di luar sana ada Purbaya, ya, Menteri Keuangan yang mencoba untuk mengkoreksi masa lalu di bidang keuangan, di bidang ekonomi, di bidang ekspor impor macam-macam lah, apa ini pajak dan sebagainya, dia mengkoreksi. Tapi yang mengkoreksi di bidang digital ini belum ada. Nah, maka saya sebagai orang yang pernah ada di sana, saya merasa bahwa ini perlu dikoreksi. Terutama tadi bahwa kedaulatan digital kita ini lemah sekali di depan negara-negara lain atau asing. Kalau Anda pergi ke 3T, daerah 3T, katakanlah di Maluku Utara, di Papua, sangat tergantung atau sangat dekat sekali dengan layanan-layanan internasional. Misalnya Starlink. Starlink itu mahal, tapi mereka butuh. Ketika orang pernah di Jakarta, pernah di Surabaya, terus kemudian balik ke Papua, balik ke daerah-daerah 3T, mereka ingin dong bisa nonton podcast, gitu kan. Mereka ingin dong bisa WA-an dan sebagainya, bikin main konten game segala macam. Di sana sulit karena infrastrukturnya terbatas, sangat sulit. Nah, itu akhirnya apa? Mereka menggunakan infrastruktur asing. Starlink masuk dan semakin berkembang. Ketika tahun kemarin saya riset tentang itu, Starlink itu dibayar pakai dana-dana BOS, dana-dana untuk pendidikan, dibayar dengan dana desa. Jadi program-program pemerintah pusat yang sampai ke daerah-daerah terpencil itu banyak yang dipakai untuk infrastruktur. Jadi infrastruktur kita yang dulu dikatakan pemerintah bangun tol langit, ya, itu banyak yang sampai sekarang belum bisa dinikmati. Bukannya Kominfo punya itu Bakti itu, Prof, yang membangun iya Bakti. Tapi kan Anda tahu bahwa Bakti itu kan sempat direkturnya juga bermasalah. Ya kan, menterinya juga kena, kan masuk penjara, ya kan. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi? Ini perlu teman-teman coba bagaimana di daerah-daerah 3T tadi. Emang operator kita nggak bisa masuk yang existing sekarang ke sana? Operator itu mau masuk kalau daerahnya itu menguntungkan. Secara ekonomi menguntungkan, mereka mau masuk. Bukankah mereka ada kewajiban untuk membuat pemancar atau segala macam di satu wilayah? Kewajiban negara, itu namanya Universal Service Obligation pemerintah. Justru ketika mereka itu sudah diambil sekian persen, sekitar 1,5% ya, saya lupa ya, 1,5% dari pendapatan itu kemudian dikelola oleh Bakti tadi, dikelola USO tadi. Lalu operator-operator itu merasa bahwa tidak punya kewajiban lagi karena dia udah bayar 1,5 itu. Akhirnya dia hanya mau datang atau mau mengambil wilayah-wilayah yang menguntungkan secara ekonomi, yang sudah memang pelanggannya banyak. Nah, akhirnya yang di pulau-pulau terpencil itu betul-betul tergantung dari negara. Sayangnya negara, ini baru saja yang kemarin ya, proyek strategis nasional dicoretin sama Pak Prabowo. Jadi infrastruktur kita ini masih banyak yang belum selesai.